Halo semuanya, bertemu lagi di Obsesi Podcast, obrolan seputar literasi bersama saya Arya Adi Wijaya dan tamu spesial kita hari ini yaitu Bapak Hari Andi. Halo Halo semuanya. Pak. Oke Pak, gimana nih Gimana rasanya Ria? diundang di podcast Obsesi ini Pak kira-kira? Iya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa main ya Iya, ke iya, iya. perpustakaan sambil belajar nantinya. Dan sebelumnya mohon maaf sekali, yang pertama mungkin jadwalnya Pak Andi, ya sebagai mungkin, narasumber ataupun mungkin berbagi hal terkait kurikulum harusnya minggu kemarin ya Arya ya, Iya, sepertinya ya. iya. Tapi mohon maaf kemarin Pak Andi ada ya tugas ke Magelang. Nah, Ya, nggak apa-apa, iya. Pak. Kita Mohon maaf fleksibel kita. jadi sempatnya baru sekarang. Iya. Iya, iya. Arya mohon maaf nih ngomong-ngomong nih sebelum nanti Arya, banyak membahas. Oke. Ini Pak Andi apresiasi dulu kepada teman-teman tim dari podcast yang hari ini harusnya mungkin bisa Wow. santuy-santuy di Iya, rumah iya. ya. Karena kita lihat di Jawa Tengah itu masuk sekolahnya baru minggu depan, Iya, 22 iya, iya, Juli. iya. Ini kalian di liburan ini sudah banyak aktivitas di sekolahan, tentu saja mengembangkan Puket Isni. Apresiasi untuk kalian semuanya ya, hebat-hebat semuanya. Dan tim Bapak Ibu guru yang ada di belakang layar, keren-keren semuanya. Horas Waduh. untuk podcast Obsesi ya, di Yes, SMA yes, 2 nih, bener. keren. Aduh Ya, jadi malu. gimana Arya? Oke Pak, jadi kita nanti ngobrol santai-santai aja mungkin ya Pak ya. Mungkin terkait Oke, kehidupan sehari-harinya Bapak gimana, terus juga mungkin kesibukan-kesibukan akhir ini Bapak sebagai bakal kurikulum juga kan di SMA kurikulum. Negeri 2 Iya. Purworejo. Jadi kan mungkin mengemban tugas yang lebih gitu Pak. Oke, siap. Jadi mungkin kita nanti ngobrol santai-santai aja. Kan hari ini kan kita juga untuk siswa di Jawa Tengah udah libur Pak. Oke, betul. Dan Mhm. untuk guru-guru masih tetap berangkat. Oke, Kalau boleh betul. tahu kesibukan akhir-akhirnya Bapak tuh ngapain sih Pak sebagai seorang guru dan seorang waka kurikulum di SMA Negeri 2 Purworejo? Oke, baik, iya. Untuk Bapak Ibu guru sekarang ya Pak Andi ya, sibuknya Mmm, alhamdulillah kemarin Pak Andi sempat cuti Arya. Sempat cuti 4 hari, ngapain bisa tuh? refreshing Iya, kepada family time iya, keluarga. family time. Iya, Mhm, sudah mhm. cuti, minggu kemarin 4 hari. Dan alhamdulillah hari ini Pak Andi bisa kembali ke sekolah, aktivitasnya, yang menyiapkan area segala semuanya, ubu rampenya nantinya untuk Mmm, persiapan tahun ajaran baru Arya, iya, 24, 25 iya, ini. iya. Ya, bersama Bapak Ibu guru tentu saja berkolaborasi, menyiapkan apapun nanti yang akan kita, laksanakan, selenggarakan pendidikan di tahun ajaran baru Arya. Itu sih Arya. Terus kalau misalkan mungkin kesibukan Bapak di luar sekolah deh, Pak. Mungkin kalau di Oke, rumah kayak punya hobi apa gitu kan, Pak Andi juga dikenal oke. sebagai guru yang gaul gitu, Oh Pak. gitu ya? Heeh. Terus juga Oh mungkin, alah, eee, ya ya, mungkin Pak Andi oke. punya kesibukan apa gitu, Pak, di rumah, Pak? Oke oke. Iya oke. Kalau Pak Andi alhamdulillah anaknya masih kecil Arya 2. Nah, Ah, kesibukan positif yang Pak Andi lakukan di rumah adalah tentu saja quality time dengan keluarga. mhm, Arya tahu sendiri kita sekolah itu sampai jam berapa Arya? jam Setengah setengah empat kan? empat. Kita pulang Iya, sekolah bisa saja sampai rumah jam 4 setengah 5. iya, Nah, bahkan Pak Andi ketika pulang masuk rumah, ketika Pak Andi masih pakai seragam sekolah, kadang anaknya Pak Andi itu yang kecil-kecil sudah menunggu Pak Andi, Arya. ah, Untuk apa? Untuk ngajak main Pak Andi. Untuk ngajak main misalnya, iya, iya, "Ayah ayah main bola yuk." Nah, mmm, lah kalau Pak Andi mohon maaf ini sudah punya anak kecil walaupun capek seperti ini, kalau pulang ke rumah lihat anak kecil rasanya, aduh hilang, hilang iya, capeknya. Urusan-urusan sekolah sepertinya lepas ditinggal gitu sepelas langsung, iya, ditinggal dululah sebentar lah. Itu Arya, salah satunya itu sih, family time saja. Karena energi yang positif dari rumah akan kita bawa ke sekolah, sebagai mood yang baik seperti itu. cuma kalau berarti kan emang harus family time gitu Family kan time, dan terus juga kalau boleh tahu anaknya umur berapa sih, Pak? kecil sih, yang gede itu masih Bumi namanya, itu Ah, 7 tahun, cowok? cowok. Oh, Ya, ini baru naik kelas 2 SD. Tapi kalau yang kecil masih, apa ya, istilahnya TK besar ya? TK kecil naik ke TK iya, besar iya, sih, iya, iya, iya. selisihnya 2 tahun sih. Cowok juga? Cowok juga semuanya, Oke, emang gaul-gaul bener-bener semuanya sih. emang, anak-anak umur segitu tuh emang masih aktif-aktifnya Betul, buat main betul juga, terus ya, kayak emang harus aktif parenting-nya tuh banget, emang harus kuat lah mungkin ya, Pak, betul, ya? aktif banget sekali. Kadang Terus kalau kita misalnya diajak main sama anak, terus kita, "Ayah lagi capek kok rasanya nggak sampai ya?" iya, iya, Secapek-capeknya ayah iya, kayaknya heeh, heeh. sampai rumah, ya Kayak itulah iya, keluarga kita, harus bener, kita bener, bener. quality time lah bersama mereka.
Gitu Arya. Terus kalau berarti kan biasanya kan Bapak kan sebagai wakakurikulum juga di sini kan juga mesti tugasnya Oke. itu banyak tuh kan Pak ya. Banget, Terus kira-kira kalau banyak banget. misalkan Iya. di rumah kan biasanya bener ada tugas yang belum selesai itu sering kepikiran gak sih Pak? Terus kayak mungkin kayak burn out gitu, kayak terlalu capek, terus sampai rumah juga tetap kan harus apa ya? Looks-nya harus tetap Oke. feel happy gitu Oke. bareng di Oke. depan keluarganya. Kira-kira Oke. gimana sih Pak? Eee, Oke. Sementara ini Arya yang Pak Andi lakukan, Pak Andi bisa memposisikan kapan ini masih bekerja di sekolah, ini sudah kembali ke rumah. mhm, Biasanya Arya, Pak Andi itu pekerjaan sekolah sudah Pak Andi selesaikan di sekolah. sekolah. Jadi pulang itu sudah tidak membawa beban dari sekolah. Jadi Pak Andi itu di rumah ya untuk Mmm, keluarga. Namun jika ada hal urgent yang harus Pak Andi kerjakan. kerjakan ya, yang harus besok pagi deadline, ya nanti menunggu anak-anak semuanya tidur Ya berarti malam malam. gitu ya. Heeh, menunggunya malam Ya tetap gitu. harus kalau misalkan tugas sekolah ya selesaikan di sekolah, Sekolah, entar di betul. rumah tetep ya udah, full buat keluarga, Keluarga, bisa sharing-sharing bareng meskipun tetap ada tugas iya, nanti, pilih dikerjain sebelakangnya. Jadi betul, biar, iya, di keluarga tuh kayak nggak terbebani juga gitu, betul, Pak. betul, betul, betul. Karena kan kita Nah, sudah full day kan di sekolahan, sudah satu bener, hari, pulang ke rumah ya harus sudah dengan mmm, sudah keluarga, seperti itu. Makanya ada kata bijak Arya, mungkin Arya juga pernah dengar. Jadi gini kaitannya dengan keluarga. Jadi besok Arya besok sukses, Arya dimanapun besok melalang buana, keluar kota dan seterusnya. Ingatlah sejauh-jauhnya Arya melangkah, keluarga adalah tempat untuk kembali. Oh, Gitu. iya bener bener bener. Oke nih Pak Oke, Andi, di sini kan Pak Andi sebagai Wakakurikulum juga. Terus juga Pak Andi kan sebagai guru matematika ya Pak betul. ya? Terus kalau boleh tahu, eee, peran Pak Andi di Wakakurikulum itu ngapain sih Pak? Kalau boleh tahu? Apa sih, apa itu Wakakurikulum dan bagaimana prospek kerjanya itu seperti apa? Kalau Oke, boleh dijelaskan? oke baik. Arya, baik terima kasih pertanyaannya. Mmm, Kepala sekolah ya, iya, kepala sekolah yang bertanggung jawab semua kegiatan dari sekolah ini, mhm, tentu saja tidak akan sanggup untuk mengelola satu sekolahan. pasti. Betul kan? Iya bener. Jadi kepala sekolah ini harus dibantu kinerjanya. Mmm, Nah, kepala sekolah ini dibantu yang namanya wakil kepala sekolah, iya atau Waka, Waka, iya. ya, singkatannya Waka seperti itu. Nah, kalau di SMA, mungkin juga sama, SMP dan SMA itu Wakanya tidak hanya satu. Mungkin Mmm, kalau Arya dulu masih ingat ketika mungkin di SD, kepala sekolah Waka cuma satu, wakil iya, kepala sekolah seperti itu. mhm. Kalau di SMA karena sudah complicated ya, Iya, udah sudah banyak juga juga. rumble-nya juga kita juga banyak, maka kepala sekolah dibantu kalau di SMA 2 ada 4 waka, Arya. Satu waka kurikulum, Kurikulum, berarti yang di bidang akademik ya, iya, kurikulum. dan kurikulum gitu kan. Oke, yang kedua waka kesiswaan, Hmm, kesiswaan, oke. Yang ketiga ada waka sarpras, yang nanti mengelola sarana prasarana yang iya sebagai iya iya pendukung iya. dari semua kegiatan yang ada di sekolah. Yang Mhm, keempat satunya waka humas. iya. Waka humas itu nanti arahnya larinya ke seperti publikasi atau dokumentasi yang semua kegiatan Mmm, sekolah dan dia kerjasama dengan beberapa instansi atau beberapa pihak ketiga. Nah, kebetulan Pak Andi di sini diberi amanah menjadi waka kurikulum. Alhamdulillah Arya ini sudah tahun ketiga Pak Andi. oh, Pas waktu Arya kelas 1 berarti. iya Ya kan? iya Arya iya masuk, iya Pak iya. Andi sudah masuk Berarti, sudah awal diberi jadi amanah waka. ke kurikulum Kurikulum berarti? iya, itu tahun pertama. Dan uniknya Arya, Pak Andi cerita sedikit nggak apa-apa ya Oh, boleh kaitannya boleh boleh. waka kurikulumnya. Uniknya Pak Andi sebenarnya tidak ada pengalaman di pendamping atau di tim manajemen sekolah Arya sebelumnya. Oh, berarti itu first time. First time, First time-nya langsung jadi langsung waka Wakakurikulum. kurikulum. Oke. Jadi di waka kurikulum ini ada namanya pendamping-pendampingnya, ya staff lah istilahnya. Kurikulum sendiri sekarang sudah punya, Pak Andi punya 3 staff, sudah satu tim terdiri dari dari Mmm, empat staff. Ada kalau yang sekarang ada Bu Fida, pendamping kurikulum, ada Pak Turino, ada mmm, satunya Bu Novi. Waktu itu Arya tahun 2020 pasca Covid ya, berarti 21 itu, kalau iya tidak iya. salah loh Pak Andi. Waka kurikulumnya harusnya Bu Tias. Oh, iya, Arya ingat nggak Bu Tias? heeh.
Saya waktu BTS kan Lupa-lupa waktu ingat ya? saya masuk kan berarti kan BTS kan Oh iya ya? iya Oh iya, betul keluar. betul ya. Cuma tetap tahu Tahu ya sedikit-sedikit, BTS ya, iya. pernah lah ya. Iya. BTS waktu itu ditunjuk Bu Vita menjadi Wakakurikulum harusnya. Pak Andi Oh, waktu itu 21. 2021 kayaknya ya, itu berarti Pak Andi pendampingnya kurikulum. Iya iya. Nah, namun saat itu juga karena Allah sudah mempunyai rencana, Butias BTS itu jadi akhirnya kepala diangkat sekolah. menjadi kepala sekolah, Iya. Arya. Tahu ya? Iya iya. Kepala sekolah di Cilacap kalau tidak salah, di Binangun, Mbak ya. Akhirnya Pak Andi tidak ada pengalaman, Mau nggak mau mau nggak iya. ya mau nggak mau harus mau. Iya iya. Mau Iya nggak iya. mau harus Bener mau, bener. Pak Andi akhirnya diamanai. Nah, Iya. diamanai menjadi Wakakurikulum dan waktu itu Pak Andi, bismillah bisa. Pak Andi tidak berpikir atau mungkin overthinking atau negative thinking, Pak Andi ambil sebagai challenge atau sebagai pembelajaran Pak Andi. Nyatanya siapapun ketika kita diberi amanah, kalau kita pilihannya kan ada dua toh, kalau nggak Mau kita terus. tinggalkan kita ambil. Pak Iya. Andi memilih yang ambil. Dan alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar saja. Tentu saja berkat semua tim kolaborasi dari Bapak Ibu guru, dari tim kurikulum dan warga sekolah tentunya. Gitu Arya perjalanannya. Oke. Terus kalau boleh tahu, tugasnya seorang Wakakurikulum ngapain Oke. sih, Pak? Tugas Wakakurikulum itu tentu saja ada 3 hal pokok Arya. Yang pertama perencanaan, yang kedua nanti pelaksanaan, yang ketiga evaluasi atau monitoring. Perencanaan di sini apa yang direncanakan? Ya semua kegiatan yang kaitannya dengan Kurikulum. akademik, Ah, akademik atau kurikulum di SMA Negeri 2 Purworejo. Bahkan Arya kalau mungkin Arya tahu, banyak orang menganggap bahwa kurikulum ini adalah nafasnya suatu sekolahan. Kalau mungkin pernah ada istilah seperti itu. mhm Kenapa mhm dibilang mhm. nafas? Ya karena kegiatan di sekolahan itu kan dominannya itu adalah Akademik. kegiatan belajar mengajar. Iya, heeh. Di samping nanti pengembangan diri mereka ada ekstrakurikuler, ada peraturan yang mereka harus harus Patuhi. patuhi, terus ada sarapras-sarapras yang mendukung Iya iya. kegiatan mereka. Tapi kan kegiatan utamanya adalah belajar mengajar. Nah, maka ada istilahnya dibilang nafasnya suatu sekolah. Nah, dalam perencanaan ini ketika tahun ajaran baru seperti ini Arya, ini berganti tahun ajaran baru seperti ini, Pak Andi dan tim kurikulum itu nanti menyiapkan yang namanya KSP, yaitu dokumen kurikulum satuan pendidikan. KSP ini adalah bisa dibilang buku pedoman kurikulumnya di SMA Negeri 2 Purworejo. Itu setiap sekolah beda-beda atau gimana? Setiap sekolah harus punya dokumen ini dan harus nanti disahkan Oh, melalui pengawas, nanti naik lagi cabang dinas, dan terakhir oke. di ACC dinas. Nah, ini guyonnya gini, kalau suatu sekolah tidak mempunyai pedoman buku kurikulum ini atau Mhm. KSP ini, ya tidak bisa menyelenggarakan pendidikan atau Iya. proses pendidikan di tahun ajaran berikutnya. Nah, makanya setiap sekolah harus mempunyai ini KSP. sebagai dasar pijakan. Nah, ini yang sudah Pak Andi lakukan. Kita alhamdulillah KSP kita, dokumen kita hanya tinggal menunggu Pasti. approve dari dinas. Ah, iya. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah di cabang dinas sudah disetujui, tinggal menunggu approve dari dinas. Ya, sebentar lagi sebelum masuk 22 Juli semoga sudah nanti Di ACC, disahkan iya. oleh dinas. Itu sudah, dokumen sudah kita selesaikan. Iya. Di dalam dokumen itu Arya kalau ya hanya pengetahuan saja ya. Di dalam dokumen itu tentu saja mengatur semua kegiatan yang ada di sekolah, perkurikuluman yang ada di SMA Negeri 2 Purworejo. Dari struktur kurikulumnya, dari nanti kegiatan-kegiatan intrakurikuler, dari ekstrakurikuler, Ekstrakurikuler juga? ada di situ, Oh, ada semuanya. Pak Andi sudah tuliskan di sana, ada karakteristik SMA 2, bagaimana inputnya SMA 2, bagaimana outputnya SMA 2, semuanya ada. Itu makanya sebagai pedoman, dokumen-dokumen. mmm. Nah, ini bukunya sakral segini Oh, tebalnya. tebel itu ya? Tebel Oh. banget, iya. Nanti kan ditambah lampiran-lampiran dari Bapak Ibu Iya guru. iya. Dokumen sudah jadi. Setelah itu nanti tugas kurikulum berikutnya tentu saja persiapan untuk tahun ajaran baru ya banyak sekali area. Misalnya kemarin baru saja menyelesaikan kalender pendidikan, Ah, iya. ya kan? Kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini Pak Andi dan tim juga sudah bekerja 1 tahun ke depan. Berarti tugasnya Wakakurikulum Kurikulum yang ngatur kayak misalkan tanggal mengkoordinir, ini bakal ada bertanggung apa-apa jawab, aja. betul.
1 Oh, tahun ke depan ya, walaupun ini kan masih rencana. iya, Kadang kan ketika kita sudah memplotkan di bulan apa, misalnya P5-nya di bulan apa, ternyata nanti ada ya mungkin tidak sesuai bisa dengan rencana, berubah-berubah lah, iya masih iya. fleksibel. Tapi secara prinsip kita sudah rencanakan Iya, di yang bulan penting nggak itu, ada gitu, sudah bener. itu. Makanya tim Pak Andi dan tim ini ya bekerjanya sudah 1 tahun ke depan. Mhm. Ini Pak Andi sudah menyelesaikan kalender akademik 1 tahun dan nantinya kalender akademik itu akan kita sosialisasikan kan Iya, kepada muridnya anak-anak juga, semuanya. heeh. Iya, nanti tinggal mereka melihat, oh nanti P5-nya tema ini kapan. Nah, gitu. Mmm, Sebagai pedoman lah. iya, Kalau negara punya kalender iya, Hijriah, ya heeh kan, heeh. kalender Masehi. Nah, kita juga punya kalender Ikan, pendidikan. Dan terakhir tugasnya nih Arya, ini tadi kan berarti pelaksanaannya yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi Pak Andi setiap akhir semester, akhir tahun ajaran itu evaluasi semua kegiatan, semua program-program kurikulum. Ketika ada rapat pembinaan, ada rapat dengan Bapak Ibu guru, kita ya diskusi. iya. Kira-kira program apa nih yang harus kita tingkatkan, Mmm. evaluasinya apa, refleksinya apa. Mantep lah, keren lah. Tugasnya banyak sekali lah. Iya iya, Alhamdulillah lancar sampai sekarang. Alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti kan sekarang Pak Andi kan udah di tahun ketiga Ketiga, sebagai ya Waka Kurikulum. Terus juga kan Pak Andi kan berarti dari tahun 2021 satu kayaknya. dan Satu, kalau nggak salah tahun 2021 kan kurikulumnya masih kurikulum 13 betul, dan sekarang juga udah masuk ke kurikulum Merdeka. betul. Mhm. Terus kira-kira gimana sih cara Pak Andi tuh melakukan pendekatan atau mungkin kayak apa ya bisa dibilang tuh kayak penyesuaian Penyesuaian, oke. dari Mhm, kurikulum 13 ke mhm. kurikulum Merdeka. Oke, baik, Kira-kira, gimana, Pak? baik, baik. Dulu Pak Andi ketika jadi kurikulum pertama, betul sekali, Pak Andi membuat 2 dokumen, Arya. Mmm, Dokumen khusus untuk kurikulum 13 mhm, dan dokumen khusus untuk kurikulum Merdeka. Merdeka. Karena saat itu sekolah kita menyelenggarakan 2 kurikulum ya, yang berbeda Oh, ya, iya, gitu. heeh. Arya mungkin kelas 10-nya, Iya, terus kakak kelas Arya kelas 11 dan 12-nya masih 13, 13. mhm. Nah, di situ kan berarti berbeda, struktur kurikulumnya berbeda, muatan isi kurikulumnya juga berbeda. Ini juga tantangan bagi Pak Andi waktu itu. Karena Pak Andi baru pertama waka kurikulum sudah dihadapkan 2 regulasi atau 2 kebijakan kurikulum Iya yang iya berbeda. iya. Nah, untuk penyesuaian sendiri Arya di kurikulum Merdeka ini kan menurut Pak Andi juga dalam masa waktu itu kurikulum prototipe namanya Arya. Apa itu pokoknya itu? Jadi ketika masa pandemi, itu kan ada Mhm, istilah lost learning. iya. Jadi pembelajarannya itu banyak yang hilang. Pembelajarannya mungkin muatan-muatannya tidak sesuai dengan target di kurikulum Iya 13 iya. waktu itu. Heeh heeh. Makanya lost learning. Mohon maaf misalnya pelayanan Bapak Ibu guru, mohon maaf yang misalnya Pak Andi melayani kelasnya Arya tidak maksimal. Mmm, Mungkin mungkin Pak Andi mau mengadakan Zoom waktu itu mungkin, tapi iya. kelasnya Arya yang hadir hanya 2 3 atau tidak sampai 10. Heeh, iya iya Yang iya. lainnya kemana? Ya misalnya keterbatasan alat, Iya iya. HP lah, atau mungkin Sinyal, mohon maaf ya jaringan. nanti faktornya mungkin, mohon maaf si anak tersebut masih sibuk dengan kegiatan di rumah yang lain lah, Iya, membantu orang tua, Pak Andi heeh tidak tahu, heeh. tapi ya seperti itulah yang kita Mhm mhm, hadapi. pasti. Nah, itu lost learning. Makanya muatan-muatannya ketika anak-anak itu di pandemi kaget, ketika ketika kita, pelajaran tatap muka langsung diberikan muatan seperti ini ternyata kaget, karena kan sudah lama ya, Iya mungkin iya iya. santuy-santuy ya mungkin ya Mhm mhm istilahnya ya, mhm. atau mungkin sudah tidak fokus dengan tatap muka, Mhm berbeda dengan mhm. tatap muka. Jadi ya harus ada penyesuaian-penyesuaian, namanya di kurikulum Merdeka itu harus cakupannya esensial, Arya. Mmm, Esensial ini maksudnya gini, Arya, jadi ketika materi matematika, mhm. matematika itu kan kita harus menyelesaikan suatu apa, kompetensi dasar atau Iya capaian iya. atau tujuan pembelajaran Mhm. harus sampai ini. Kalau di kurikulum Merdeka, itu kan kurikulumnya esensial. Jadi materi mana yang urgent atau materi mana yang kunci Perlu, iya. perlu Heeh. disampaikan ke anak. Jadi Ah, kemerdekaannya itu adalah Bapak Ibu guru akan melihat memang pemerintah itu kan, ada namanya CP, capaian pembelajaran. Di iya. pemerintah itu menentukan pelajaran matematika fase Arya kelas berapa sekarang? Saya naik 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 kelas kelas 12 berarti 12 kan ya, fase berarti fase
F. F ya. F, ya. Kelas 12 matematika fase F harus bisa sampai ini. Sampai Oke. ininya itu adalah tujuan dari pemerintah. Ah, Ketika di sekolah masing-masing sampai ininya bagaimana cara silahkan guru iya. Iya iya kreativitas iya mau iya. lewat mana silahkan. Oke, yang penting udah Yang dikasih penting itu, tujuannya gitu. sudah sampai sana Heeh nanti. heeh heeh. Kalau logika yang sederhananya, Arya sama Pak Andi bareng-bareng mau ke Jogja. Iya. Jam 9, katakan sekarang jam setengah 11 ya. Iya. Nanti jam 6 sore. Jam 6 sore ketemu di stasiun Tugu. Atau jangan stasiun, nanti kalau stasiun arahnya semuanya harus kereta. Iya. Misalnya harus ketemu di Di Malioboro gitu Malioboro misalkan. atau Pasar Beringharjo Iya misalnya iya, ya. heeh, oke. Itu tujuan pemerintah. Anak-anak nanti kita ketemu jam 6 di Di Pasar situ. Beringharjo. Iya, nanti Sekarang dalam pelaksananya kreativitas masing-masing. bagaimana cara kita sampai ke Silahkan, sana gitu. silahkan iya betul Arya. Mungkin Arya kreatif, saya karena saya di rumah ada motor balap, saya tak naik motor balap saja boleh. Iya iya iya. Saya ada pengen naik kereta, boleh naik kereta. Saya karena pengen jalan-jalan dulu, nanti saya mau berangkat Gasi, saya mau misalnya mampir JCM dulu, atau mampir kemana dulu, Iya yang iya penting iya. jam 6 kita ketemu di Pasar Pasar Beringharjo, Malioboro. boleh. Itulah kurikulum Merdeka. Jadi pemerintah tujuannya sudah sampai sana, sudah menentukan sampai sana, kita yang di lapangan bagaimana kreativitasnya. Iya iya iya, benar. Kuncinya itu. Ini yang bedanya sama kurikulum 13 mungkin kalau kurikulum 13 memang harus ditentuin kalau harus gini gini Masih gini. iya, Kalau misalkan masih itu kurikulum mereka yang penting kayak kita diberi kebebasan asal kita kebebasannya. tujuan kita Sama ya. tersampai gitu Iya. ya. Tujuan pembelajaran sudah ditentukan pemerintah. Iya iya. Dan di lapangan disesuaikan dengan kreativitas masing-masing, Iya. karakteristik siswa yang kita ajar masing-masing. Dan mungkin tidak semua materi runut di buku itu kita sampaikan Arya. Karena apa gini, posisinya gini Arya. Pak Andi tanya sama anak-anak. Anak-anak kita hari ini mau belajar misalnya apa Arya ya? Bangun ruang dimensi 3 misalnya. Iya. Pak Andi kan tinggal tanya saja, anak-anak kalian sudah pernah belajar dimensi 3 belum? Misalnya, sudah Pak di SMP, ya sudah Pak Andi tidak akan memulai Iya. dari nol. Jadi tinggal ngulangin Yang aja. iya, tinggal penguatan saja dan bisa cepat. Oke. Iya kan? Heeh. Jadi tidak harus runut seperti di buku, harus dipelajari ininya dulu, membahas rusuk dulu, membahas titik, tidak perlu. Kalau mereka sudah tahu, Iya. kita kan bisa Tinggal langsung melanjutkan iya. saja. Itu sih. Kreativitas masing-masing melihat karakteristik yang kita hadapi. Terus kalau boleh tahu kan berarti kan kita emang diberikan kebebasan kan Pak dalam mungkin memberikan materi juga kan. Oke. Terus kira-kira Pak Andi tuh punya inovasi apa gitu nggak sih Pak buat mungkin di kurikulum Merdeka ini? Di kurikulumnya? Iya mungkin dalam kualitas pembelajarannya gitu. Kualitas pembelajarannya, baik. Jadi biar muridnya kayak mungkin lebih gampang gitu Pak. Iya, oke. Baik, ya. Ya mungkin dari nanti diskusi ini bahkan Pak Andi mungkin malah bisa mendapatkan ide dari Arya mungkin. Oh, Mungkin loh. iya mungkin ya, Karena dari Arya muridnya kan juga. iya, karena yang kita butuhkan itu adalah aspirasi Iya. atau masukan-masukan dari siswa. Karena siswa itu adalah ya bukan hanya objek, bukan. Siswa itu bukan objek tapi subjek dalam pembelajaran. Iya, benar-benar. Karena yang guru itu kan sifatnya hanya menuntun, memfasilitasi. Ya, sementara ini yang Pak Andi lakukan di kurikulum tentu saja ya Pak Andi banyak diskusi dengan Bapak Ibu guru Ania. Dalam hal ini di kurikulum Merdeka itu paling tidak kita sering menyampaikan kepada Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu guru juga sudah paham dari workshop atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dalam kurikulum Merdeka ini paling tidak Bapak Ibu guru itu sudah mengimplementasikan 4 model pembelajaran Arya. Ini Pak, mungkin pengetahuan untuk Arya juga. Iya. Ada 4 model pembelajaran yang disarankan di kurikulum Merdeka. Satu namanya discovery learning, yang kedua namanya inquiry learning, yang ketiga namanya problem based learning, yang keempat adalah project based learning. Apa itu Pak kalau boleh dijelaskan? Nah, ini inquiry sama discovery ini hampir sama seperti penemuan terbimbing. Jadi sifat guru itu ya memfasilitasi tadi, mengelola pembelajaran, bagaimana nanti siswa itu bisa menemukan sendiri. Menemukan sendiri pengetahuannya, menemukan dari referensi-referensi lain, akhirnya siswa itu bisa
kalau Pak Explore Andi gitu. menyampaikan tuh mengkonstruksi pengetahuannya, Ah, mengkonstruksi pengetahuannya. Mereka diberikan permasalahan dengan Bapak, diberikan masalah seperti ini. Silahkan anak-anak mungkin diberi tantangan mencari tentang apa. Nah, mereka akan referensi, akan buka. Sekarang apalagi sudah ada handphone, iya. sudah main ke perpus, sudah lengkap semuanya. Iya. Buku-bukunya sudah ada di perpus. Baca. Mhm. Ketika ada kesulitan baru bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru atau diskusikan dengan kelompok. Bapak Ibu guru di sini memfasilitasi. Nah, dan nanti yang akan menemukan sendiri adalah siswanya, Arya. Iya Beda iya loh. Di iya. sini bukan gurunya memberitahu, Heeh. Berarti emang tapi kita yang siswanya. harus cari tahu gitu. Betul, siswanya yang dituntut untuk bukan dituntut bahasanya, memang ditantang untuk Iya, kayak biar kita lebih apa ya, mungkin kayak misalkan kita diberikan mungkin kayak siswanya bakal merasa biasa pasif saja. kan? Iya, tapi kalau misalkan kita Heeh, yang kan? suruh nyari tuh, kita jadi secara nggak langsung kita dapat Tertantang kan? iya, Tertantang heeh. kan? Apalagi kan pemahaman anak satu dengan yang lain itu nanti Beda-beda, berbeda iya. dan ketika kita mungkin penguatan atau tahap evaluasi kan saling menguatkan. Mhm mhm. Oh ternyata pemahaman Arya seperti ini, pemahaman yang lainnya Mmm. seperti ini. Guru baru menengahi, Iya iya. menguatkan, konfirmasi. Nah itu namanya discovery atau inquiry learning. Ada lagi yang berikutnya adalah pembelajaran problem based learning Arya. Apa itu? Dari bahasa dari bahasanya aja problem based learning, Iya pembelajaran berbasis masalah. iya, berarti kayak Ya, jadi Pak Andi pesan sama teman-teman semuanya siswa kalau menemukan masalah, ya itu jangan dihindari. Karena hadapi. masalah itu bagian dari pembelajaran, Iya, bener bener. iya kan? Iya Bahkan di dalam kelas aja ada model pembelajaran berbasis masalah, iya kan? Dari iya, masalah oke. itu kita akan belajar bagaimana nanti menemukan solusinya, bagaimana nanti ada alternatif-alternatif solusi lain, bagaimana kita nanti menjalin kolaborasi kalau itu harus kelompok dan seterusnya. Itu problem based learning. Jadi guru di kelas nanti akan mengkondisikan siswa kolaboratif, nanti guru bisa memberikan suatu permasalahan kontekstual area, dari permasalahan tersebut anak-anak nanti bisa mengeksplor pemahamannya, nanti ada kesimpulan dan ada refleksi Iya evaluasi. iya. Satunya project based learning kalau ini area mungkin tidak tidak Project P5, iya, iya. ada area dan teman-teman semuanya mungkin tidak asing ya, project based learning. Berarti memang di kurikulum Merdeka itu ya memang ada Diwajibkan. pembelajaran berbasis project. Jadi jangan alergi dengan istilah project. Iya iya. Ya, karena project itu ya kita ikuti saja, kita ikuti saja pembelajarannya. Project itu kan suatu hal yang tantangannya harus kita selesaikan. Nah, pasti Mhm. banyak hal yang akan kita peroleh dari penyelesaian project tersebut. Nah, paling tidak inovasi mungkin kita tetap meningkatkan pemahaman Bapak Ibu guru, memotivasi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan model-model pembelajaran itu Arya. Mmm. Karena kalau Arya tanya inovasi dan mungkin Arya ekspektasinya jawabannya teknologi. Nah, sekarang itu kan variatif ya. Iya, heeh. Variatif dalam arti di sini kan perkembangan teknologi ya Bapak Ibu yang akan tertantang di teknologi silahkan mengembangkan dengan teknologinya. Silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan game based learning, pembelajaran berbasis permainan, Mhm mhm. atau mungkin Bapak Ibu guru bisa mengembangkan mungkin membuat video-video pembelajaran yang interaktif silahkan. Kita terus motivasi pada Iya. Bapak Ibu guru. Itu sih Arya sih. Berarti emang emang kita dikasih 4 itu, terus Iya, juga oke. emang kita diberikan Iya, kebebasan, kebebasan ya betul. juga kayak mungkin dari basic masalah, terus kita juga mungkin Betul. kayak dikasih isi Penemuan terbimbing. iya, terus juga kayak mungkin kayak kita secara nggak langsung kita bisa belajar problem solving-nya juga, Pak. Problem solving betul, Iya, bener. kuncinya juga Terus juga problem solving. Pak, yang terakhir kan ngomong-ngomong kan P5 juga nih, Pak. Mhm, Terus kira-kira selama, P5 ini ada nggak sih, Pak, kendala-kendala yang dihadapi mungkin gitu, Pak? oke. P5 ini kan adanya hanya di kurikulum Merdeka ya, Iya, Arya, ya. heeh. Ini yang salah satu ciri khas kurikulum Merdeka yang tidak dimiliki kurikulum lain, Mmm. yaitu Sorry, Pak, adanya P5. mungkin kalau boleh tanya juga nih, kan P5 tuh ada tema-temanya. Oke, mhm. Kalau untuk tema P5 sendiri tuh emang udah ditentukan dari pusatnya atau emang mungkin sekolah sendiri yang, apa ya, bisa dibilang tuh kayak Mengusulkan tema gitu, iya, atau yang membuat idenya sendiri? idenya, oke. Baik, oke. Yang tadi Pak Andi sampaikan memang dalam kurikulum Merdeka ini tentu saja sudah ada panduan-panduan ya, Arya, Iya, ya. pasti. Ada struktur kurikulumnya,
diatur mengapa matematika itu berapa jam, mengapa geografi Mmm. berapa jam, itu kaitannya namanya struktur kurikulum ya. Nah, di kurikulum Merdeka juga itu mengatur terkait tentang tujuan pembelajaran. Mmm. Nah, ini sebelum Pak Andi masuk P5. Mengatur tujuan pembelajaran. Jadi nanti di fase E, matematika, peserta didik harus bisa apa tadi yang kita Iya, berarti mungkin cerita iya. analogikan sampai ke Jogja Heeh itu. heeh heeh Itu heeh. sudah ditentukan pemerintah. Oh, Sifat merdekanya di sini adalah prosesnya, kreativitas iya. Bapak Ibu guru, kreativitas sekolah agar peserta didik itu bisa difasilitasi, bisa diantar sampai Situ, tujuan. Nah, iya, itu loh. heeh, Itu ya kuncinya ya. Itu bahasa mungkin sederhananya seperti itu. iya. Tapi kalau bahasa undang-undangnya akan lebih Iya, mungkin mungkin lebih lebih ada lebih complicated gitu kompleks ya, heeh. lagi. Bahasanya seperti itu. Nah, selain itu Arya, di kurikulum Merdeka ini mengatur kaitannya P5. Karena output dalam kurikulum Merdeka ini atau kita, katakan standar kelulusannya, Iya, itu adalah mewujudkan ataupun, bagaimana anak-anak peserta didik ini nanti mempunyai karakter profil pelajar belajar Pancasila. Pancasila. Kata kuncinya juga di situ. Jadi anak-anak ini tidak memiliki SKL-nya itu tidak dari kurikulum Merdeka ini si anak si Arya ini harus lulus matematika segini, harus lulus bahasa Inggris segini, itu tidak. Tapi si Arya ini nanti melalui kurikulum Merdeka, si Arya ini bisa mengembangkan seluruh potensinya Arya, dan tentu saja ketika Arya sudah mengembangkan seluruh potensinya, jangan lupa Arya itu harus memiliki karakter profil Belajar pelajar Pancasila. Pancasila yang Arya juga mungkin sudah paham sekali, ada IMTA, ada akhlak mulia, Iya, kepentingan global, gotong royong, mandiri, dan mhm. lain-lain. Untuk menguatkan ini Arya, pemerintah itu menguatkannya melalui 3 hal Arya dalam kurikulum Merdeka. Satu melalui intrakurikuler. Intrakurikuler itu berarti pelajaran, Pembelajaran, iya, pembelajaran betul. pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru menguatkan karakter-karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran di Iya, kelas. mhm. Oke. Yang kedua melalui kegiatan kokurikuler, Apa itu? yaitu P5 itu tadi. Oh, Nah, yaitu iya, P5 tadi. Yang ketiga itu melalui ekstra ataupun kurikulum. melalui budaya Iya, positif di sekolah. Jadi kurikulum Merdeka ini bagaimana cara menguatkan karakternya? Salah satunya melalui kegiatan kokurikuler, yaitu mengalokasikan waktu sendiri untuk mmm, namanya saja P5, iya, Project project penguatan Penguatan profil Profil Pelajar iya, Pancasila. Jadi dalam hal ini kita tidak bicara lagi tentang matematika. Dalam hal mmm, ini kita tidak bicara lagi tentang bahasa Indonesia. Dalam hal ini, dalam P5 ini kita tidak belajar lagi tentang biologi ataupun disiplin ilmu yang lain. Yang kita lihat adalah bagaimana melalui proyek ini, ya kan, sebagai stimulus untuk bagaimana nanti outputnya anak-anak lebih kuat mmm, karakternya terkait profil pelajar sila. Pancasila. Nah, itu sudah diatur. Sekaligus pemerintah itu mengatur temanya juga, Arya. Oh, Jadi tema ini tidak sudah iya, ditentukan ternyata ya, betul. heeh. Tidak istilahnya sembarangan atau mungkin Iya, sekolah mengusulkan sendiri, tidak. heeh heeh. Di SMA setiap fase sudah ada temanya. Di SMA ataupun SMK ada temanya. Temanya 7 ya, Arya ya, 7. Mungkin Arya apa, yang masih ingat apa? Gaya hidup Gaya hidup berkelanjutan, berkelanjutan, terus kearifan kearifan lokal, lokal yang sudah terus dijalani kan, apalagi apa ya, ada kewirausahaan, Bhinneka Tunggal iya, Ika, Bhinneka Tunggal Ika. kewirausahaan. Nah, Arya sudah 5 ya, Iya, eh, kelasnya Arya kan? iya 5 Iya kan, 5 iya fase E 5 kan? bener bener. Fase F kan, nanti Tinggal fase F 2 lagi di berikutnya kelas tinggal dua 2, belas yaitu rekayasa teknologi dan satunya itu suara demokrasi. Oh, Ada, nanti 2 2 itu. oke. Nah, ini sudah ada, sudah diatur oleh pemerintah. Kalau yang SMK yang membedakan nanti ada satu tema yaitu kepekerjaan. Karena kan orientasi Ya anak kayak SMK langsung ke pasti kan prospek kerja gitu prospek ya? kerja. Jadi sudah diatur dan sudah ada temanya, sudah ada panduan untuk menyelenggarakannya, tinggal kreativitas dalam mengembangkan tema, kreativitas dalam mungkin mengolah kegiatannya, itu merdekanya Mmm, sekolah masing-masing. iya iya. Gitu Arya. Terus, ngomong-ngomong soal kurikulum Merdeka kan dan P5 kan berarti kan, eee, kita di kelas 10 kan dikasih, apa, kayak kasih kebebasan kan. Jadi kayak IPA, IPS tuh masuk semua. Terus di kelas
baru di kelas 11 kita dimasukkan kelompok belajar. Oke. Itu kalau boleh tahu, cara Pak Andi untuk memilah kelompok belajar tersebut gimana sih, Pak? Kan kan juga sekarang setahu saya, pada saat kayak saya kelas 11 dan pada saat kelas 11 saya naik kelas 12 itu kan kelas 11 kan ada pemilihan lagi. Mhm. Itu beda, Pak. Kalau boleh tahu, kebijakannya seperti apa sih, Itu Pak? yang kurikulum Merdeka. merdeka ya? Iya, kelas 11 zaman saya sama kelas 11 zaman yang sekarang. Mhm. Itu kan beda, Pak. Oh, oke oke oke. Beda pemilihan kelompok mapelnya kan? Iya, Maksudnya terus Arya kan? kayak gimana sih, Oke mungkin kayak apakah itu udah diberikan kebijakan kayak misalkan ada kelas ini kelas ini kelas ini, atau oke. emang dari Baik sekolah sendiri yang baik. memberikan Oke, kebijakan bahwa baik akan ada kelas ini baik. gitu? Nggih nggih, baik baik. Bagus pertanyaannya. Kekhasan yang lain di kurikulum merdeka sudah tidak ada lagi penjurusan, sudah tidak lagi peminatan. Mhm, Zaman K13 dulu masih ada jurusan IPA, IPA, IPS, IPS, itu namanya bahasa gitu, penjurusan ya, iya. peminatan ya. Terus kalau untuk di kurikulum merdeka tidak lagi, tapi istilahnya adalah Kelompok pemilihan belajar, kelompok belajar atau mhm, pemilihan kelompok mapel. Nah, panduan di pemerintah itu hanya secara umum, jadi secara teknis mmm, saja. Bagaimana, syarat-syarat sekolah membuka mapel ini berapa, mapel itu berapa, itu sudah ada panduannya. Sekolah, mengambil, paketan yang mana, ada 20 JP, ada 22 JP itu secara teknis sudah diatur. Namun yang Pak Andi mungkin ceritakan itu ada yang, praktik kita yang dilaksanakan di SMA 2 mungkin ya. iya, Di SMA 2 Arya, waktu zamannya Arya mungkin. Mungkin ya Pak, dicontohkan saja. Ketika kita membuka pemilihan kelompok mapel, itu tidak sembarangan buka berapa. Misalnya biologi tidak sembarangan buka 5 kelas, buka 6 kelas, itu tidak sembarangan oh, Arya. Karena apa? Karena dalam hal ini, melalui mungkin Waka Kurikulum itu bertanggung jawab nanti namanya pemetaan SDM. Ini kembali iya, lagi ke kesiapan SDM kita. Kesiapan Bapak Ibu guru gurunya, kita. iya, Kesiapan Bapak Ibu guru kita itu mengampu mata pelajarannya ada berapa di iya, sini. Nah, kesiapan-kesiapan ini Pak Andi petakan. Biologi kita punya guru berapa? Sekian. Terus rencana buka mata pelajaran di kelas 11-nya berapa? Sekian. Kelas 12-nya, kelas 10-nya harus dapat jam berapa? Sekian sekian. Nah, di pemetaan ini kita juga harus, melihat guru itu juga ada batas mengajarnya. mmm, Batas minimumnya. Karena dalam, pembagian tugas mengajar guru kan minimal 24 jam. iya, Jadi tidak sembarangan. Kalau kita membuka kelompok mapel ini, ternyata jamnya malah tidak bisa pas 24 untuk Bapak Ibu guru tersebut, itu malah kurang, iya kurang, iya, ya kan? Maka dari itu pemetaan terlebih dahulu semua, mapel-mapelnya, setelah itu ketika, eee, bisa kita lihat, bisa kita simpulkan. Matematika apa, tingkat lanjut dari berapa guru ini, jamnya ini, oh berapa mampu butuh kelas, 3 iya, mampu buka 4 misalnya. iya, Oke. heeh, Terus lagi biologi gurunya ini kelas 10, 11, kelas 10, 12-nya ini kelas 11-nya berani buka berapa? Oh ternyata mampu buka 3 atau buka mmm, 4. mhm mhm. Oke. Nah dari penghitungan-penghitungan itu, baru mapel-mapel yang tadi rencana buka mata pelajaran itu kita combine Arya, kita combine itu karena harus ada paket ya, harus ada paket ya, paket pilihan 1, pilihan 2 kalau Arya Mhm masih ingat, mhm mhm. ada sampai pilihan 7 kalau di SMA 2. Pemilihan-pemilihan paket ini tentu saja juga tidak sembarangan Arya, tidak asal Iya. tidak asal. Kita melihat dari apa? Dari kira-kira nanti peserta didik ini kecenderungan minat bakatnya kemana arahnya, Mmm, potensi atau cita-citanya kemana, mhm studi lanjutnya nanti mhm. ke arah mana. Nah, harapan sekolah, mapel-mapel tersebut itu akan mengakomodir yang minat bakat dari peserta didik. Ya kan Ah, harapannya seperti itu. iya. Walaupun mungkin ya di praktek lapangannya ketika kita berikan formulir, ketika harus ada perankingan, mohon maaf pasti ada yang tergeser dan Iya, seterusnya. heeh. Karena kuota kelas kita kan terbatas, Iya, hanya bener. 36. Mhm. Nah, tapi tidak apa-apa walaupun tidak sesuai dengan keinginannya atau prioritasnya tidak masalah, tidak apa-apa. Karena nanti ketika mereka di kelas 12 ataupun masuk ke studi lanjut, mereka akan tesnya juga tidak by mapel. Tapi tes masuk perguruan tinggi itu melalui tes skolastik, Iya. tes potensi akademik, tes ada penelaran matematika. Jadi Pak Andi rasa masuk jurusan maaf,
bukan jurusan ya, apa, masuk Kelompok, pemilihan iya. kelompok pelajaran yang manapun, asal kita komit, asal kita juga belajar, asal kita mengembangkan kemampuan kita, Mhm. rezekinya sudah ada yang mengatur, kita tugasnya hanya ikhtiar berusaha Ah, saja. iya. Yang khawatir itu kan ketika tidak masuk ke jurusannya, terus bagaimana besok tidak masuk ke pemilihan Pilihannya, kelompoknya, heeh. terus bagaimana Pak nanti studi lanjut saya Pak, saya tidak masuk kedokteran. Ya tenang saja, nanti masuk Banyak saja jalur kedokteran tapi yang jalur SN tesnya iya, SNBT. SNBT. Mungkin arahnya kalau pemilihan kelompok mapel ini di SNBP soalnya Arya. Mhm. SNBP itu kan yang by rapot, Iya, heeh. yang nilainya harus terlihat di nilai rapot. Yap. Arya misalnya milih dokter, berarti Arya ada mata pelajaran yang harus dipelajari untuk syarat masuk Dokter, dokter. Itu heeh. kan by rapot. Iya, Harus ada iya. nilai itu muncul. Misalnya Arya berarti minimal harus mengambil mata pelajaran biologi Biologi, misalnya. iya. Ya, itu kan arahnya ke SNBP kalau pilihan Mhm. mapel. Tapi kalau Arya ternyata mapel sekarang tidak ada di kedokterannya. Ini contoh saja ya Arya, Iya, tidak ada di kedokterannya. Terus Arya mau daftar SNBT kedokteran, ya bisa, bisa. bisa saja karena nanti tesnya itu kan bukan mapel. Iya, Tesnya itu kan tadi tuh penalaran, skolastik, iya. penalaran kan umum Mhm. semuanya. Nah, ini ya sebagai pengetahuan lah untuk anak-anak. Iya, iya, iya. Mhm, tenang saja. Oke. Itulah dinamika yang ada di SMA 2 kaitannya pemilihan kelompok mapel. Benar, Jadi benar. serta-merta tidak sembarangan. Sekolah Mmm, itu jelas memikirkan ya, ya apa ya, prinsip terbaik lah untuk mereka, untuk anak-anak nantinya ketika mengarah ke studi lanjut berdasarkan minat bakat. benar, benar, heeh, Itu heeh. Arya. Oke, terakhir nih, Pak, nih. Ini kayaknya kita udah lama sih, Pak, Oh ngobrol. gitu ya? Mungkin ada nggak sih, Pak, pesan-pesan buat SMA Negeri 2 Purworejo, mungkin buat siswa atau masyarakat? Mungkin selain pesan ada harapannya juga, Harapan. terus atau mungkin kayak apa sih, ada motivasi buat mungkin masyarakat SMA Negeri 2 Purworejo kalau boleh tahu, Pak? Oh gitu ya. Pesan-pesan ya mungkin ya? Iya. Pesan ya? Pak Andi kembali lagi ke ini Arya, mungkin Pak Andi menyampaikan pesan ini keluar atau pesan ini kepada warga sekolah atau Mmm. peserta didik dan seterusnya, itu sama saja Pak Andi berpesan kepada diri Pak Andi sendiri, Iya, ya iya, kan? iya. Karena kalau kita berpesan kepada orang, ya langkah baiknya kita bisa melakukannya Pada terlebih diri dahulu sendiri, ya. iya. Nah, mungkin Pak Andi akan kembali ke fitrah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Arya. Apa itu, Pak? Iya, bahwa pendidikan itu Arya, menurut Ki Hajar Dewantara, itu adalah prinsipnya itu membuat nanti anak ini, peserta didik ini, itu ada 2 hal. Tujuannya itu ada 2 hal, yaitu apa? Selamat dan bahagia. Oh, Kata kuncinya selamat dan bahagia. Maka tidak heran kalau Arya mungkin suatu kesempatan, mainlah ke, kalau Ki Hajar Dewantara itu kan taman siswa ya, iya. taman siswa ya, itu di sana itu kan salamnya itu kan salam dan bahagia. Nah, Oh, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia." Ya, iya, iya, karena iya. mengambil dari Filosofi, landasan iya. filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah mengantarkan peserta didik, ya kita sebut anak-anak ya, mengantarkan anak-anak untuk mengembangkan, menuntun menuntun mereka untuk mengembangkan segala kodrat. Kodrat itu kan bisa semua hal, bisa potensi, bakat, minat, semuanya. Mhm. Apa ya, semua hal yang bisa dikeluarkan dari dalam kita, kodrat ya. Terus, biar apa mereka? Biar mereka itu selamat dan bahagia. Mmm. Kapan mereka selamat dan bahagia? Ketika mereka menjadi manusia seutuhnya, atau ketika mereka kembali ke anggota masyarakat. Benar, benar. Kata kuncinya itu selamat dan bahagia. Maka tidak heran, mohon maaf ya, ketika ada, eee, pinter akademik, rankingnya Tinggi gitu. tinggi misalnya, nilainya bagus-bagus dan seterusnya. Tapi mohon maaf ketika mereka itu tidak dibekali dengan attitude, tidak dibekali dengan budi pekerti yang baik, mohon maaf Arya, ketika mungkin mereka bekerja, eh, Iya. Arya bisa melihat dinamika sosial yang Iya, ada di benar, benar. Indonesia. Mohon maaf adanya masih kasus 271 triliun itu. Iya, Ini iya, ini iya, ini Pak, iya. ini sebagai sarkasme saja, Iya, benar, sebagai iya. sebagai apa ya, sebagai pandangan kita. Pasti, heeh. Artinya apa? Mungkin mereka mempunyai apa ya, akademik yang bagus. Bagus. Tapi mohon maaf,
Selamat Untuk dan bahagia, apakah mereka selamat, apakah mereka bahagia, iya, wallahu alam kan. Nah, itulah pasti. tujuan pendidikan. Maka dari itu Pak Andi berpesan kepada anak-anak semuanya di SMA Negeri 2 Purworejo, kalian sudah Arya, Hmm. masuk SMA 2 itu sulit atau susah ya? Ya, sulit sulit enggak, tapi Sulit-sulit enggak? dominan sulit. Mungkin kalau sekarang Pak Andi tanyanya, di zona sekarang karena ada Zonasi. zonasi, Iya. ada, apa namanya, jalur-jalur yang lain, Iya. mungkin jawabannya bisa fleksibel ya, Iya, atau ada mungkin yang sulit, ada yang bisa enggak. jawabannya itu kalau Pak Andi Bervariatif, bertanya itu dengan beberapa orang pasti jawabannya akan berbeda beda-beda, ya. heeh. Tapi kita kembali ketika dulu ketika masuk SMA 2 dengan ranking coba, dengan nilai. Iya, Itu SMA 2 itu salah satu sekolah yang di Purworejo ini yang nilainya mohon maaf ya, tinggi. Iya, tinggi-tinggi tinggi. sekali. Nah, maka dari itu Pak Andi berpesan kepada teman-teman semuanya, kalian sudah masuk di SMA Negeri 2 Purworejo, Mhm. jangan sia-siakan belajar di SMA Negeri 2 Purworejo. Silakan semua hal yang ada di SMA Negeri 2 Purworejo dieksplor dengan baik. Silakan berkolaborasi dengan teman-teman sebagai suatu dinamika pembelajaran yang ada di SMA 2. Silahkan diikuti dengan baik, difasilitasi oleh guru-guru yang ada di SMA 2 Purworejo. Harapannya kami semuanya kalian bisa mengembangkan seluruh potensi ya, Amin. seluruh potensi yang kalian miliki. Salah satunya Amin. melalui pembelajaran di SMA Negeri 2 Purworejo. Mungkin ya tidak terbatas pembelajaran di kelas ya, Iya. tapi semua pembelajaran yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 Purworejo. Bisa melalui ekstranya, bisa melalui mungkin warga sekolahnya, bisa Mhm. melalui diskusi seperti ini kan Iya, juga menambah heeh. wawasan, Iya, benar benar. menambah pola pikir dan seterusnya. Pasti. Nah, manfaatkan hal tersebut, nantinya kalian ketika sudah lulus dari SMA Negeri 2 Purworejo, ya kalian akan menjadi orang-orang yang baik dan tentu saja Amin. mempunyai akhlak, attitude yang baik. Amin. Dan tadi itu Benar. filosofi Ki Hajar Dewantara, Selamat selamat dan dan bahagia. bahagia. Oke, terima kasih Pak Andi telah mau Yes, ya, oke. sharing-sharing sama Sama-sama Arya. kita, terus, bisa dapat mungkin lesson yang bagus juga, dapat pelajaran-pelajaran Sama-sama. baru, terus mungkin juga dapat apa, motivasi-motivasi yang sangat keren dari Pak Andi ini gitu. Terima Aduh, kasih. Mohon maaf jika banyak salah ya Arya ya. oh enggak, santai Ya, Pak, semua kesalahan itu dari Pak Andi, tapi kalau ada hal-hal yang mungkin baik itu datangnya dari dari Allah. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti podcast kali ini. Sampai bertemu di episode-episode berikutnya karena mungkin masih banyak tamu-tamu yang akan kita datangkan pada episode obsesi kali ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.